waktu itu juga berkuasa di Syam, tapi dia tidak menguasai seluruhnya. Tidak menguasai seluruhnya. Tapi beda dengan Abdul Malik bin Marwan. Ketika dia menaklukkan Abdullah bin Zubair, maka dia pun menguasai seluruh negeri kaum muslimin. Ya, menguasai seluruh negeri kaum muslimin. Baik. Jadi berangkat dari sini, ya, berangkat dari sini bisa dipahami apa makna imam dan kepemimpinan yang berjalan. Dan di waktu itu, ketika di masa Abdullah bin Zubair digulungkan, itu masih ada para sahabat yang masih hidup. Iya. Masih ada dari para sahabat yang hidup. Dan ketika kekuasaan telah tetap pada Abdul Malik bin Marwan, dia dibaiat di atas hal tersebut, maka sahabat yang masih hidup membaiatnya. Sahabat yang masih hidup membaiatnya. Dan ini kita akan bahas nanti di pembahasan bagaimana memilih ya seorang pemimpin itu. Baik. Jadi setelah berjalan dan umat ini menjadi luas dari kekuasaan mereka, ya karena itulah setiap wilayah yang mereka dipimpin oleh seorang pemimpin, maka itu dianggap syah di situ kepemimpinannya. Iya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di pembahasan yang telah saya bacakan, ada kelanjutan ucapan beliau. Kata beliau, was sunnatu ayyakuna lil muslimina imamun wahid. Sunnahnya kaum muslimin itu punya satu imam saja. Wal baquna nuwabuhu. Selainnya adalah wakil-wakilnya. Wakil-wakilnya apakah dalam bentuk gubernur, pimpinan pasukan dan seterusnya. Itu nuwab namanya. فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها أو أجز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة. Apabila terjadi bahwa umat ini keluar dari kesatuan, mungkin karena sebagiannya bermaksiat, dia memberontak bikin wilayah sendiri, atau tidak mampu dia mengurus yang lainnya, atau hal-hal yang semisal ini, sehingga umat ini punya banyak imam, maka kata Syekhul Islam, lakana yajibu ala kulli imamin ayyukimal hudud wa yastawfiyal huquq. Maka wajib atas setiap imam di wilayah itu untuk menegakkan had-had dan menyempurnakan hak-hak manusia, menegakkan hukum-hukum hudud, hukum-hukum peradilan, dan mereka menyempurnakan hak-hak manusia. Baik. Menyempurnakan hak-hak manusia. Iya. Ini juga ditegaskan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Dan ini ucapan Imam Asy-Syaukani, ini menggambarkan bagaimana fikih beliau terhadap sejarah umat ini. Kata Imam Asy-Syaukani, lamma tasa'at aqtarul Islam wa waqa'al ikhtilaf baina ahlihi. Begitu wilayah Islam ini semakin luas dan terjadi perbedaan antara umat Islam ini. Wastaula ala kulli qutrin min aqtariha sultanun ittafaqa ahluhu ala annahu idza mata badaru bi nasbi man yaqumu maqamahu wa hadha la yukhalifu fihi ahad. Ya. Dan pada setiap wilayah itu sudah dipimpin oleh seorang sultan. Yang penduduk wilayah itu sepakat bahwa dia adalah pemimpin. Sepakat mereka bahwa kalau ini mati, maka akan diganti lagi dengan pemimpin yang menggantinya. Ya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ya. Wa hadha ma'lumun la yukhalifu fihi ahad. Ini hal yang dimaklumi, tidak ada yang menyelisih dari seorang ulama pun. Bal huwa ijma'ul muslimin ajma'in. Bahkan itu adalah kesempatan kaum muslimin seluruhnya. Itu kesepakatan kaum muslimin seluruhnya. Ya, di tempat yang lain, ya, beliau juga terangkan dengan mana yang sama ini, begitu Islam tersebar, sudah meluas wilayahnya, ya, sudut-sudut wilayah mereka berjauhan, di mana setiap wilayah itu ada pemimpin dan sultannya masing-masing, ya. Dan lingkup wilayah orang lain tidak masuk ke wilayah yang lainnya, maka di sini kata Syaukani,
fala ba'sa bi ta'addudil a'immati was salatin, maka tidak apa-apa banyak imam dan sultannya. Wa yajibu ta'atu li kulli wahidin minhuma ba'da al-bai'ati lahu ala ahli al-qatr, dan wajib taat terhadap siapapun dari pemimpin tersebut. Ya, dia di wilayah itu. Alladhi yunaffidh fihi awamirahu yunaffadh fihi awamiruhu wa nawahi. Yang mana perintah-perintah dan larangannya diterapkan. Ya. Di sini Asy-Syaukani rahimahullahu taala menjelaskan bagaimana umat Islam ini ketika wilayahnya semakin luas. Ya. Semakin luas, sulit untuk bersatu. Atau mungkin ada hal yang menghalangi mereka untuk bersatu. Maka setiap dari wilayah itu ada pemimpinnya masing-masing. Dan kalau ada pemimpinnya masing-masing, maka dia dianggap wilayah yang syah. Wilayah yang syah. Dan ini pula yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Iya. Ini juga salah satu sebab kenapa banyak orang yang tidak suka sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini meruntuhkan kebatilan banyak orang terkait dengan masalah apa? Khilafah maupun yang lainnya. Dan beliau orang yang berpegang di atas jalan sunnah. Berpegang dengan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan hal yang disepakati oleh para ulama. Kata Syekh rahimahullah, dan ini di Ad-Durarus Sariyah, kata beliau, al-a'immatu mujmi'una min kulli madhab. Kata beliau, para imam sepakat dari seluruh madhab. Anna man taghallaba ala baladin aw buldan, siapa yang berkuasa di atas sebuah negeri atau beberapa negeri, lahu hukmul imam fi jami'il asya', maka untuk dia hukum keimaman pada segala hal. Ya. Walaula hadza mastaqamatid dunya. Andai kata tidak seperti itu, dunia tidak akan tegak. Lianna an-nas min zamanin tawilin qabla al-imam Ahmad ila yawmina hadha majtama'u ala imamin wahid. Karena manusia dari masa dahulu sebelum Imam Ahmad itu tidak berkumpul di atas kepemimpinan satu imam. Jelas ya? Tidak berkumpul di kepemimpinan satu imam. Wala ya'rifuna ahadan minal ulama dzakara anna syai'an minal ahkam la yasih illa bil imamil a'zam. Dan tidak ada seorang pun dari ulama yang menyebutkan bahwa hukum-hukum yang diterapkan itu tidak syah kecuali dengan imam besar satu saja yang mengumpulkan kaum muslimin. Itu tidak ada disebutkan. Bahkan di dalam hadits Irbad bin Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Atau sebelumnya ya. Ya. Kata beliau, "Usikum bis sam'i wat ta'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum habashi." Saya wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Walaupun yang menjadi pemimpin terhadap kalian adalah seorang budak Habasyi. Budak Habasyi ini dia memimpin dengan apa? Tidak mungkin dia dipilih. Iya. Sebab budak tidak layak menjadi pemimpin. Tapi dia berhasil berkuasa, sudah menjadi pemimpin, maka di kondisi yang seperti ini wajib didengar dan ditaati. Dia dapat hukum sebagai pemimpin. Jelas ya? Hukum sebagai pemimpin. Karena itu yang disepakati oleh para ulama, kepemimpinan itu syah dengan salah satu dari tiga hal. Yang pertama, dipilih oleh ahli halli wal aqd. Ya. Orang yang berwenang, yang terpandang di negeri itu, yang merupakan rujukan manusia, mereka bersepakat dalam memilih. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mendapatkan pelimpahan kekuasaan dari imam sebelumnya. Dan yang ketiga, dia syah sebagai pemimpin kalau dia berhasil berkuasa dengan kekuatannya. Berhasil berkuasa dengan kekuatannya. Nah, ini yang ketiga ini, ya, di setiap wilayah dia sudah berhasil berkuasa, memimpin sendiri, maka manusia
wajib mendengar dan taat kepadanya. Berlaku pada pemimpin ini seluruh hukum yang terkait dengan kepemimpinan. Baik. Dan ini dari masalah-masalah penting ya, yang penting untuk diketahui, wajib untuk dipahami. Ya. Karena itu orang yang mengatakan bahwa tidak syah kepemimpinan sebuah negara kecuali dengan satu imam saja, atau yang namanya khilafah itu adalah umat Islam seluruhnya dipimpin oleh seorang pemimpin, ini adalah orang yang tidak mengerti tentang tuntunan syariat, tentang kaidah-kaidah agama. Dia tidak paham apa maksud dari kepemimpinan dalam Islam, yang bermakna menjaga kebersamaan, menjaga persatuan, menegakkan keadilan, menegakkan hukum-hukum, ya, menolak dari kezaliman, menghindarkan manusia dari pertumpahan darah. Ini semuanya dari makna-makna yang dibangun di atasnya syariat kepemimpinan dan adanya pemimpin tersebut. Iya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Dengan ini kita sudah selesai ya, memberikan pondasi-pondasi di dalam pembahasan khilafah.